Bayangkan sebuah kerajaan raksasa seperti dinasti Sui dari Tiongkok dengan jutaan tentara, logistik tak terbatas, dan kekuasaan yang luas dikalahkan berkali-kali oleh satu kerajaan kecil di utara, Goguryeo. Sebuah kekalahan yang tidak hanya memalukan, tapi juga memicu keruntuhan dari dalam. Perang antara Goguryeo dan Sui bukanlah konflik biasa. Ini adalah perang yang mempertemukan ambisi ekspansionis Kaisar Tiongkok dengan tekad dan strategi brilian dari sebuah kerajaan Korea yang dikenal tangguh dan tak mudah ditundukkan. Dalam kurun waktu 598 hingga 614 Masehi, dunia menyaksikan bagaimana sebuah kekuatan besar seperti Sui mengalami kehancuran karena satu keputusan, menyerang Goguryeo. Namun ada banyak yang tidak dibicarakan dalam buku sejarah resmi. Seberapa besar kekalahan Sui sebenarnya? Apakah Goguryeo memang sehebat itu? Dan apakah perang ini sebenarnya hanyalah puncak dari konflik politik internal Tiongkok sendiri? Tetap bersama kami, karena di video ini kita akan menyelami salah satu perang paling epik dan terlupakan dalam sejarah Asia Timur. Dan mungkin kamu akan terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar konflik berdarah ini. Pada akhir abad ke-6, dinasti Sui baru saja mempersatukan Tiongkok setelah masa panjang kekacauan. Kaisar yang dari Sui, ambisius dan haus kejayaan, ingin memperluas kekuasaan ke wilayah timur laut, tanah yang dikuasai oleh kerajaan Goguryeo. Bagi Kaisar Yang, mengalahkan Goguryeo berarti memperluas pengaruhnya sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahannya. Di sisi lain, Goguryeo bukanlah kerajaan kecil tanpa perlawanan. Mereka telah lama menjadi kekuatan utama di semenanjung Korea dan wilayah Manchuria. Raja Yeongyang dari Goguryeo memahami ambisi Sui dan mulai mempersiapkan pertahanan yang kuat bahkan sebelum serangan pertama diluncurkan. Ketegangan meningkat setelah Goguryeo menolak tunduk pada Sui. Kaisar Yang pun memutuskan untuk meluncurkan serangan besar pada tahun 598 Masehi. Namun keputusan itu menjadi awal dari bencana. Pasukan Sui dihantam badai saat melintasi Laut Kuning, dan lebih dari setengah armadanya hancur sebelum sempat bertempur. Dengan kekuatan yang terpecah, pasukan Sui gagal merebut wilayah perbatasan. Goguryeo memanfaatkan medan dan pengetahuan lokal menghancurkan logistik musuh. Ini hanya awal dari kekalahan yang akan terus menghantui dinasti Sui selama lebih dari 1 dekade. Kegagalan ekspedisi pertama tidak menghentikan Kaisar Yang. Ia bersumpah akan kembali dan dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar. Tahun 612 Masehi menjadi saksi salah satu ekspedisi militer terbesar dalam sejarah Tiongkok. Kaisar Yang memobilisasi lebih dari 1 juta tentara untuk menyerbu Goguryeo. Ini adalah operasi militer besar-besaran dengan niat menghancurkan kerajaan Korea dalam satu pukulan telak. Namun justru disinilah tragedi militer Tiongkok terjadi. Logistik menjadi mimpi buruk. Jalur pasokan yang terlalu panjang, cuaca ekstrim, dan wilayah pegunungan Korea yang tidak bersahabat membuat gerakan pasukan Sui lambat dan mudah disergap. Pertempuran besar terjadi di wilayah Salsu, di mana jenderal legendaris Goguryeo, Eulji-mundeok, memimpin taktik perang yang mengubah segalanya. Ia berpura-pura mundur dan memancing pasukan Sui ke jebakan. Setelah mereka menyeberangi sungai Salsu, bendungan dilepaskan, air meluap, dan pasukan Sui terjebak dan dihancurkan. Dari lebih dari 300.000 pasukan yang dikirim ke medan itu, hanya sekitar 2.700 yang kembali hidup. Itu adalah salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah militer Tiongkok, dan kemenangan besar untuk Goguryeo. Kaisar Yang tidak ingin kehilangan muka, mencoba menutup-nutupi kekalahan ini. Tapi kebenaran tak bisa disembunyikan lama. Rakyatnya mulai resah, dan para jenderal mulai meragukan kepemimpinannya. Sosok kunci dari kemenangan Goguryeo dalam perang ini adalah Eulji-mundeok. Ia bukan hanya jenderal, tapi juga pemikir strategis luar biasa yang mampu membaca taktik lawan dan mengubah kelemahan jadi kekuatan.
Salah satu strateginya yang paling terkenal adalah menunda pertempuran langsung. Ia terus menarik mundur pasukannya sambil melemahkan moral dan suplai pasukan Sui. Ketika lawan lelah dan terjebak jauh di dalam wilayah musuh, barulah ia melancarkan serangan mematikan. Eulji juga dikenal menggunakan medan secara maksimal. Sungai, pegunungan, bahkan cuaca dimanfaatkan untuk menghambat pergerakan musuh. Taktiknya di Salsu dianggap sebagai salah satu contoh terbaik perang asimetris dalam sejarah. Puisi pendek yang ia kirimkan kepada Kaisar Sui bahkan menjadi legenda. Engkau telah menyeberangi ribuan mil untuk menyerangku. Pasukanmu sudah kelelahan dan persediaan habis. Jika kau tidak segera mundur, kau tidak akan kembali ke rumah. Pesan itu bukan sekadar ancaman tapi ramalan yang terbukti benar. Kepemimpinan Eulji menjadi simbol semangat juang Korea selama berabad-abad. Kekalahan dalam perang melawan Goguryeo bukan hanya memukul militer dinasti Sui, tapi juga menghancurkan fondasi politik dan ekonomi kekaisaran. Rakyat Tiongkok yang telah dibebani pajak berat untuk mendanai perang mulai memberontak. Ketidakpuasan menyebar luas. Kaisar yang awalnya dielu-elukan sebagai pemersatu Tiongkok, kini dicap sebagai tiran gila perang yang telah menghancurkan negaranya sendiri. Kekalahan ini mempercepat keruntuhan dinasti Sui yang akhirnya tumbang hanya 2 tahun setelah perang terakhir pada 614 Masehi. Banyak sejarawan percaya bahwa invasi ke Goguryeo adalah kesalahan fatal yang tidak perlu dilakukan. Alih-alih memperkuat kekuasaan, ekspedisi ini justru memperlihatkan kelemahan internal Sui kepada rakyat dan dunia luar. Sementara itu, kemenangan Goguryeo mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan regional utama. Tapi lebih dari itu, kemenangan ini membentuk identitas bangsa Korea sebagai pejuang yang tidak mudah ditaklukkan, bahkan oleh kekaisaran raksasa seperti Tiongkok. Dari sudut pandang sejarah, ini adalah bukti bahwa kejayaan militer tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan atau luas wilayah, tetapi oleh kecerdasan, semangat, dan strategi. Meskipun skalanya besar dan dampaknya signifikan, perang antara Goguryeo dan Sui jarang dibahas dalam narasi sejarah populer dunia. Mengapa? Salah satu alasannya adalah dominasi narasi sejarah Tiongkok dalam catatan resmi Asia Timur. Dalam buku-buku sejarah yang disebarluaskan secara global, konflik ini sering disinggung singkat atau bahkan dihilangkan. Kekalahan besar seperti ini dianggap memalukan bagi sejarah Kekaisaran Tiongkok dan tidak sejalan dengan citra kejayaan yang ingin dipertahankan. Di sisi lain, Korea sendiri seringkali berada di bawah bayang-bayang sejarah Tiongkok dan Jepang dalam narasi sejarah global. Padahal kisah seperti ini justru menunjukkan betapa pentingnya peran Korea dalam membentuk sejarah Asia Timur. Dengan meningkatnya minat terhadap sejarah alternatif dan narasi yang lebih beragam, kisah perang Goguryeo versus Sui mulai diangkat kembali. Ini adalah bagian dari upaya mengembalikan hak sejarah pada mereka yang selama ini diabaikan. Mungkin inilah saatnya kita mengakui, sejarah bukan hanya milik pemenang, tetapi juga milik mereka yang bertahan melawan segala kemungkinan. Perang antara Goguryeo dan Sui adalah pelajaran tentang bagaimana kekuasaan bisa runtuh hanya karena kesombongan. Dinasti Sui yang begitu yakin akan menang justru berakhir sebagai contoh kegagalan ambisi yang tidak realistis. Sementara itu, Goguryeo dengan kekuatan lebih kecil berhasil mengukir kemenangan bersejarah. Semua itu karena strategi, kesatuan rakyat, dan kecerdasan seorang jenderal yang tahu kapan harus bertarung dan kapan harus menunggu. Kita belajar bahwa sejarah selalu memiliki sisi tersembunyi. Seringkali kisah paling menginspirasi justru datang dari mereka yang berani melawan arus. Dan Goguryeo telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada jumlah, tapi pada tekad. Jika kamu merasa cerita ini membuka wawasan baru, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan tinggalkan komentar. Menurut kamu,
Apakah perang ini memang pantas disebut sebagai salah satu kemenangan militer terbesar dalam sejarah Korea?